Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa gaul bukan hanya menjadi tren, tetapi juga bagian dari cara remaja mengekspresikan diri, membentuk identitas sosial, dan berkomunikasi dalam era digital ini. Yuk, simak sampai akhir untuk mengetahui lebih dalam tentang bahasa gaul, mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga dampaknya bagi bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasa gaul adalah bentuk bahasa informal yang sering digunakan oleh remaja dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa ini berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan kelompok remaja untuk memiliki cara berkomunikasi yang santai, tidak terikat dalam aturan baku, serta mencerminkan identitas dan kreativitas mereka. Misalnya, istilah seperti gue atau gua untuk menggantikan kata aku menciptakan suasana percakapan yang lebih akrab. Bahasa gaul sendiri tidak sepenuhnya baru. Ia mulai populer sejak akhir 1980-an dan terus berevolusi. Salah satu ciri utamanya adalah fleksibilitas, di mana kata-kata bisa diubah maknanya, dipersingkat, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tertentu. Pengaruh media sosial dan internet seperti Instagram, TikTok, dan Twitter juga mempercepat penyebaran istilah-istilah baru. Fenomena ini menunjukkan bagaimana bahasa gaul menjadi alat komunikasi yang adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman. Bahasa gaul memiliki karakteristik yang berbeda dari bahasa formal. Terdapat ciri utama bahasa gaul yaitu yang pertama, kosakata yang khas. Kata-kata tertentu memiliki pengganti dalam bahasa gaul, seperti ayah menjadi bokap dan ibu menjadi nyokap. Yang kedua, pembedakan kata. Kata-kata yang panjang sering dipendekkan seperti bagaimana menjadi gimana dan begitu menjadi gitu. Yang ketiga, penggantian huruf. Huruf yang sering diganti untuk membuat kata yang lebih mudah diucapkan. Misalnya, kalau menjadi kalau dan benar menjadi benar. Yang keempat, kreativitas linguistik. Kata-kata baru sering diucapkan untuk mengekspresikan tren atau suasana hati, seperti berlebihan menjadi lebay dan bawa perasaan menjadi baper. Nah, bahasa gaul juga bersifat dinamis. Kata-kata tertentu bisa menjadi populer dalam waktu yang singkat, lalu digantikan oleh istilah baru. Hal ini juga mencerminkan sifat remaja yang cenderung mengikuti tren dan mencari cara untuk membedakan diri dari kelompok usia lainnya. Yang ketiga, faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Maraknya bahasa gaul di kalangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, globalisasi dan teknologi. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing, terutama melalui internet dan media sosial. Banyak istilah bahasa gaul yang berasal dari bahasa Inggris atau budaya populer global seperti cringe atau vibes. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi saluran utama penyebaran istilah-istilah ini. Yang kedua, kebutuhan identitas sosial. Bahasa gaul menjadi cara bagi remaja untuk menunjukkan identitas kelompok dan membedakan diri mereka dari orang dewasa. Remaja cenderung menggunakan bahasa ini untuk menciptakan kesan kekinian atau agar dianggap relevan oleh teman-teman sebayanya. Dan yang ketiga, budaya populer. Istilah-istilah dalam lagu, film, atau acara televisi seringkali menjadi bagian dari bahasa gaul. Contohnya adalah istilah auto atau otomatis yang populer di dunia maya dan digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang pasti terjadi. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan penyebaran bahasa gaul, terutama di kalangan remaja. 4. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, ancaman terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mulai terpinggirkan, terutama dalam komunikasi formal. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul dianggap lebih menarik dan modern, sehingga bahasa formal terkadang dilihat sebagai suatu yang kuno atau ketinggalan zaman. Yang ketiga, kemungkinan kepunahan bahasa formal. Jika tidak ada pembinaan yang serius, bahasa Indonesia yang baku bisa semakin jarang digunakan. Baik, saya akan menjelaskan peran bahasa gaul dalam identitas sosial. Bahasa gaul memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial pada remaja, yakni sebagai simbol identitas kelompok. Bahasa gaul sering digunakan untuk menunjukkan solidaritas dalam kelompok,
Dengan menunjukkan istilah yang sama, remaja merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu dan mempererat hubungan sosial. Selanjutnya yakni sebagai ekspresi diri dan kreativitas. Bahasa gaul memberi ruang bagi remaja untuk berekspresi dengan cara yang unik. Misalnya, seperti istilah-istilah santuy yang artinya santai mencerminkan gaya hidup mereka yang cenderung fleksibel. Yang selanjutnya yakni pembeda generasi. Bahasa gaul menjadi alat bagi remaja untuk membedakan diri mereka dari generasi sebelumnya. Dengan menunjukkan istilah-istilah yang hanya mereka pahami, remaja menegaskan eksistensi mereka sebagai kelompok dengan nilai dan budaya tersendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai peran bahasa gaul dalam identitas sosial. Sekian, terima kasih. Dampak positif dan negatif bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul memiliki sisi positif maupun negatif. Sisi positifnya yaitu membantu menciptakan suasana percakapan yang santai dan akrab, dan menciptakan kreativitas linguistik di kalangan remaja, seperti menciptakan istilah baru yang relevan dengan pengalaman mereka. Sisi negatifnya yaitu menurunkan kemampuan berbahasa formal, terutama dalam situasi akademik atau profesional. Dapat menyebabkan kesalahpahaman lintas generasi karena istilah-istilah tertentu mungkin sulit dipahami oleh kelompok usia yang lebih tua, dan penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat menciptakan kebiasaan berbahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Itulah pembahasan kami tentang perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana bahasa gaul menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, serta pengaruhnya terhadap budaya dan bahasa formal kita. Mari kita bijak menggunakan bahasa gaul dengan tetap menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.